Kembali lagi di channel Give Out Football, channel yang membahas tentang Manchester United yang ringan-ringan saja. Hai para teman Give, gimana perasaannya hari ini? Pasti berangkat kerja, pasti berangkat ke sekolah dengan senyum-senyum. Melihat Manchester United bisa menang di kandang Arsenal dengan skor 2-3. Oke. Hai teman GIF, gimana pertandingan tadi malam? Siapa yang menyangka Michael Carrick sang caretaker, spesialis penyelamat, melakukannya lagi? Manchester United baru saja mencuri 3 poin penuh di kandang pemuncak klasemen Arsenal dengan skor dramatis 2-3. Ya, main di Emirates, ditekan habis-habisan, sempat tertinggal dengan gol bunuh dirinya dari Lisandro Martinez, tapi MU bangkit lewat gol-gol kelas dunia dari Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, dan juga Matheus Cunha. Hari ini kita akan bedah sedikit terkait kenapa sih Arsenal yang mendominasi possession bisa kalah. Apakah ini keberuntungan atau masterclass dari taktiknya Carrick? Kita juga akan lihat rating pemain dari Manchester United yang cukup mengejutkan dan mendengar langsung apa kata Carrick yang menolak bicara soal jabatan pemainnya. Mungkin teman-teman GIF bisa siapin dulu kopi-kopi, teh gitu ya, minuman-minuman, makanan, cemilan-cemilan sebelum kita akan membedah sedikit terkait hal tersebut. Oke teman GIF, kita mulai yang pertama. Mari kita bicarakan terkait taktik. Statistik pertandingan ini benar-benar anomali, sangat anomali. Kita mulai dari formasinya. Carrick memulai pertandingan dengan formasi yang sama yang dia lakukan pada saat pertandingan melawan Manchester City. Sama sekali tidak ada perubahan. Dimulai dari penjaga gawang Lamens, back kanan ada Diogo Dalot, tengahnya Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire, kirinya ada Luke Shaw, double pivotnya ada Casemiro dan Mainu, lalu depannya 3 ada Bruno, lalu sebelah kirinya ada Dorgu, kanannya ada Ahmad, dan di depannya adalah ada Bruno Fernandes, depannya ada Mbeumo. Tapi secara permainan sebenarnya mereka menggunakan 4-4-2 kalau melihat pertandingan kemarin. 4-4-2, jadi Bruno dan Mbeumo di depan, dan 4 sejajar di lini tengah itu ada kita dari kiri Dorgu, tengah Casemiro, Mainu, lalu sebelah kanannya adalah Ahmad. Melihat hal tersebut, apa sih yang ingin dilakukan oleh Carrick? Apa yang ingin dilakukan oleh tim Manchester United di dalam pertandingan kali ini? Nah, kita harus lihat. Sebenarnya secara penguasaan bola, Arsenal tuh 62% berbanding dengan Manchester United 38%. Shots on targetnya Arsenal 15/6 dan United 10/5. XG-nya, expected goals-nya itu Arsenal 1,2 dan juga Manchester United 0,73. Oke, secara hal tersebut, apa sih yang menjadi yang bisa kita lihat dari statistik tersebut? Secara data dari expected goal, seharusnya MU itu tidak mencetak 3 gol dalam pertandingan ini. XG-nya Manchester United itu hanya 0,73. Ini artinya kualitas finishing MU malam tadi berada di level dewa. Gol-gol dari Dorgu, Cunha, seperti itu, adalah tembakan jarak jauh long shot yang probabilitasnya golnya sangat kecil tapi masuk. Nah, apa yang digunakan oleh Arteta dalam pertandingan tadi malam? Kita lihat, Arteta tuh memulai laga dengan mendominasi total di 30 menit pertama. Mereka menekan melalui Martin Zubimendi dan dalam pertandingan tadi malam. Memaksa MU bertahan sangat dalam.
gol pertamanya Arsenal itu terjadi memang kalau menurut saya sih kurang kewaspadaan dan juga berbau keberuntungan juga ya terkait on goal dari Lisandro Martinez. Tapi itu hasil dari tekanan yang konstan. Jadi memang tekanan yang diberikan oleh pemain Arsenal itu lumayan konstan dalam pertandingan tadi. Nah, saat itu juga ada masalah yang terjadi di Arsenal juga. Setelah unggul, ada kesalahan fatal dari gol pertamanya Bumo, itu adalah kesalahan fatal dari Zubimendi yang dimanfaatkan oleh MU untuk menyamakan kedudukan. Arsenal kehilangan kontrol dari mental dan emosinya. Dan mulai saat itu Arsenal juga mulai panik saat MU berani memegang bola. Itu dari segi Mikel Arteta. Jadi mereka sangat mendominasi pertandingan. Mereka menekan Manchester United sangat dalam. Dan apa yang menjadi balasan dari Michael Carrick, taktik apa yang digunakan oleh Michael Carrick? Carrick sadar, dia tidak bisa adu possession lawan Arsenal. Dia menerapkan formasi dasar yang fleksibel. Awal mulanya dimulai menjadi 4-2-3-1. Seperti yang gue bilang tadi. Lalu berubah menjadi 4-4-2. Bahkan 4-5-1 untuk bertahan. Hal apa yang dilakukan? Yang pertama, compact defense. Yang dilakukan oleh Michael Carrick adalah dia menjaga untuk akhirnya compact defense. Carrick membiarkan Arsenal menguasai bola di area yang tidak berbahaya. Tapi menutup rapat jalur-jalur terupas ke kotak penalti. Kalau bisa dilihat bahwa tadi malam itu murni tidak ada peluang yang akhirnya benar-benar berjalan dari jalannya pertandingan selain bola-bola matinya Arsenal. Jadi Carrick membiarkan Arsenal menguasai bola. Mereka emang ball positionnya oke, tapi bukan di daerah yang berbahaya. Itu yang kita sebut dengan compact defense-nya sangat baik yang diterapkan oleh Michael Carrick terhadap Manchester United. Yang kedua, kita lihat seperti biasa, yaitu adalah efisiensi dari transisinya. Kita lihat golnya Dorgu. Transisi cepat dari Bruno, ngoper one two pass kepada Dorgu, yang posisi di wingback dan midfielder. Kira-kira, nah tiba-tiba dari Wancu datang dengan Mainu dan juga operan terobosan, lalu muncul di depan untuk melepaskan tendangan yang keras di sebelah kiri gawang. Ini adalah transisi yang cepat. Kita tahu bahwa Dorgu diposisikan di sayap kiri. Nah, ketika mendapatkan tadi transisi yang cepat untuk mengefisiensi transisi, ketika mereka memulai bola di kaki mereka, mereka tetap melakukan 1-2 umpan jarak dekat dan lalu melakukan transisi untuk akhirnya membuka si Dorgu bisa masuk ke bagian tengah lalu disikat dari luar. Seperti itu. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama bahwa Carrick menerapkan tentang bagaimana compact defense, lalu efisiensi dari transisi. Yang ketiga, pergantian pemainnya menurut saya salah satu pergantian yang jenius. Jadi, kita tahu bahwa Dorgu di menit-menit mungkin 70 atau 80-an ya, Dorgu tuh mengalami kram di bagian paha, mungkin hamstring, atau kalau berita terakhir adalah kram. Semoga sih kram, katanya Michael Carrick. Nah, dia memasukkan yaitu Matheus Cunha dan juga Benjamin Sesko. Matheus Cunha menjadi kunci. Carrick melihat Arsenal mulai lelah untuk mengejar bola di menit 80-an. Cunha masuk dengan energi yang baru untuk menghukum mereka melalui tembakan jarak jauh. Kita tahu Cunha beberapa kali dalam pertandingan Manchester United, dia sangat mengandalkan tembakan jarak jauhnya. Dengan kaki yang masih baru masuk sebagai pemain pengganti, kita melihat Cunha dapat mengesut dengan sangat-sangat baik. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari SofaScore, kita lihat untuk pemain-pemain Manchester United secara penilaian. Kita lihat mulai dari yang top performance dulu. Kita lihat di SofaScore bahwa Matheus Cunha ratingnya 8,4. Hanya bermain sebentar sebagai pemain pengganti, tapi dampaknya sangat masif. 1 gol kemenangan di menit 87 lewat tendangannya yang melengkung indah, efektivitasnya 100%. Yang kedua, kita mungkin melihat bahwa Bruno Fernandes
tadi malam menurut gua sih agak berantakan. Agak berantakan itu kayaknya agak tidak memiliki umpan-umpan magis yang oke. Entah itu karena cara kepemimpinannya dia, jadi umpan-umpannya tuh memang agak kurang oke. Tapi setidak oke-nya Bruno Fernandes itu masih menghasilkan nilai dan peluang yang sangat luar biasa. Dengan rating 7,9 otak serangannya. Kita lihat yaitu salah satunya asisnya ke Dorgu dan menjadi penghubung vital saat transisi. Dia mencatat 3 key passes, 3 umpan kunci. Yang gol kedua pun golnya Cunha itu juga Bruno ke Mainu, Mainu umpan lagi lalu ke Cunha. Cunha terobos masuk ke dalam cut inside lalu melakukan tendangan melengkung yang sangat luar biasa. Itu untuk pemain yang kedua. Jadi ada Matheus Cunha dengan 8,4. Yang kedua adalah Bruno Fernandes dengan 7,9. Yang ketiga siapa? Benar. Gareth Bale Dorgu. Patrick Dorgu dengan nilai rating 7,8. Pemain muda ini luar biasa. Energinya sangat oke di sebelah kiri. Merepotkan back sebelah kanan yang dijaga tadinya oleh Timber, terus babak kedua oleh Ben White, terus juga dengan Saka gitu. Dan golnya itu menurut gua sih lumayan. Untuk akhirnya kita tahu bahwa mungkin David Raya memiliki tangan yang gak terlalu panjang ya. Jadi ketika ukuran tinggi badannya juga gak terlalu tinggi. Jadi di pojok-pojok gawang itu sangat-sangat tidak terdapat untuk sutan-sutannya. Nah, bagi Arsenal siapa? Yang pertama itu adalah yang underperform adalah Martin Zubimendi. Dia mendapatkan rating 6,1. Kita tahu bahwa kesalahannya di dalam umpan penghasil golnya Bumo itu adalah salah satu hal yang kurang efektif. Dan yang kedua adalah yang kita tahu juga pasti adalah David Raya dengan rating 6,3. Tadi Zubimendi dengan rating 6,1. Kebobolan 3 gol, meski gol-gol MU sulit, tendangan jarak jauh. Sebagai kiper, fans Arsenal pasti berharap dia bisa melakukan setidaknya 1 penyelamatan dalam pertandingan kali ini. Gitu. Kesimpulan statistiknya, teman Gif, data SofaScore menunjukkan MU kalah di semua lini. MU secara data di lapangan kalah gitu di semua lini. Tapi balik lagi, efisiensinya Carrick, efisiensinya Manchester United, itulah yang sangat luar biasa. Arsenal mungkin punya lebih banyak big chances yang miss, sementara Manchester United mencetak gol dari peluang setengah matang atau half chance. Inilah ciri khas tim yang bermain dengan kepercayaan diri tinggi di bawah manajer barunya yaitu si Michael Carrick. Nah, gue mau bahas sedikit juga tentang bagaimana Arsenal sangat-sangat efektif di dalam corner kick gitu ya, atau bola-bola matinya. Kita tahu kemarin golnya Arsenal di yang kedua itu adalah hasil bola mati, dan gue melihat bahwa sebenarnya harusnya itu adalah pelanggaran karena Lamens itu benar-benar dikerumuti oleh semua pemain dan bahkan tangannya kemana-mana. Bahkan bisa lihat bahwa pemain Ben White itu menyenggol tiang gawangnya sendiri karena ya terlalu ramai gitu, gawangnya dibuat penuh gitu. Ini mengingatkan gue ala-ala Stoke City gitu ya. Kalau kita lihat pertandingan yang mengandalkan corner ataupun bola-bola mati. Kayak gitu. Apakah salah? Nggak ada salahnya gitu. Tapi sangat disayangkan pemuncak klasemen dengan dana yang digelontorkan dan juga sudah kurang lebih 5 atau 7 tahun Arteta membangun tim ini. Itu membuat akhirnya mengandalkan corner menurut gue masih kurang efektif dalam hal ini. Nah, poin yang selanjutnya, bagaimana sih pendapat dari Michael Carrick setelah kemenangan yang sangat sensasional tadi malam? Dalam wawancaranya di Sky Sport, Carrick terlihat sangat tenang tapi bangga. Carrick bilang, saya sangat bangga para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa. Kami tahu kami akan menderita tanpa bola, tapi kami mendambahkan momen seperti ini. Gol Matheus Cunha adalah kualitas murni. Dia kecewa tidak menjadi starter, tapi dia menjawabnya di lapangan. Ketika ditanya
soal apakah dia ingin dipermanenkan, apakah mengingat dia belum terkalahkan sejak menangani Manchester United ini. Jawab Carrick sangat-sangat luar biasa. Dia bilang, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu setiap minggu. Saya menikmati posisi ini untuk membantu tim. Apa yang terjadi nanti, biarlah terjadi nanti. Tugas saya adalah mempersiapkan tim untuk laga berikutnya. Gitu. Carrick menutup dengan kalimat, pertandingan berikutnya adalah pertandingan lebih besar. Jadi setiap pertandingan-pertandingan berikutnya adalah pertandingan yang lebih besar. Jadi Carrick sangat fokus untuk akhirnya tetap dengan posisinya yang sekarang sebagai interim untuk membawa Manchester United menjadi lebih baik. Nah, apa sih pendapatnya juga dari Matheus Cunha dengan posisi kita tahu dia datang dari bangku cadangan sebagai sosok yang di Wolves bermain inti dan di laga besar dia sebagai cadangan, dia Matheus Cunha mengatakan, Carrick memberi saya kebebasan. Dia bilang, masuk dan buat perbedaan. Saya melihat celah tembak, makanya saya ambil poin tersebut. Luar biasa. Jelas sekali, vibe-nya di ruang ganti Manchester United sangat positif. Pemain mau berjuang untuk Manchester United, untuk logo yang ada di badge di dada mereka. Jadi, teman GIF, kemenangan ini membuat Arsenal ketar-ketir karena selisih poin di puncaknya menipis jadi 4 poin saja. Bagi MU, ini kemenangan kedua beruntun Carrick setelah melawan Manchester City minggu lalu. Apakah Carrick harus diberikan kontrak permanen sekarang juga? Karena yang kita tahu, ketika interim dijadiin coach utama atau dipermanenkan, pasti sangat-sangat tidak baik seperti waktu zaman Ole juga. Atau MU harus tetap mencari pelatih besar di musim panas. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman give untuk like videonya kalau kalian suka tentang analisa taktik sebagus ini. Dan jangan lupa subscribe. Teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe untuk akhirnya boleh menjadi semangat gue untuk membagikan tentang Manchester United. Dan biar kiranya nanti video-video yang gue sampaikan adalah video-video yang mungkin sudut pandangnya nggak terlalu berat, sudut pandang yang ringan-ringan, dan gue akan membawakannya dengan cara gue yang ringan-ringan saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Biarlah kiranya video ini boleh teman-teman like, share, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk akhirnya boleh setiap video-video yang baru gue upload teman-teman bisa tidak ketinggalan. Oke, sekian video dari hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.